Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusratul Malihah, NIM akhir 66, PAIB semester 5, IAIN Kudus. Nah, hari ini saya mau menerangkan materi fikih kelas 8 tentang macam-macam puasa. Sebelum ke materi macam-macam puasa, saya mau menjelaskan terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan puasa. Puasa, istilah dalam bahasa Arab itu adalah siam atau shaum, yang artinya menahan atau mencegah. Secara istilah, puasa itu menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan disertainya. Jadi melakukan sesuatu itu harus dengan niat, apalagi kalau melakukan puasa ini ya harus disertai dengan niat. Sekarang masuk ke materi tentang macam-macam puasa ya. Puasa itu dibedakan menjadi 4, yaitu puasa sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Nah, kita bahas satu-satu aja ya. Kita bahas satu-satu dulu ya tentang pertama itu puasa wajib. Apa sih yang dinamakan dengan puasa wajib? Nah, puasa wajib itu sesuatu puasa yang harus dikerjakan. Apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan akan mendapat dosa. Nah, macam-macam puasa wajib. Yang pertama, puasa Ramadan. Nah, ini sudah sering dilakukan ya, sudah dilakukan kita setiap tahunnya itu ya, selama 1 bulan penuh puasa Ramadan. Puasa Ramadan apakah itu puasa Ramadan? Apa sih yang dimaksud dengan puasa Ramadan? Yaitu puasa yang wajib dilakukan oleh setiap orang muslim pada bulan Ramadan sebulan penuh. Pada bulan ini merupakan bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah, dan bulan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, puasa nazar ya. Puasa nazar dulu. Puasa nazar ini adalah puasa yang sesuatu dari yang tidak wajib menjadi wajib. Ini puasa nazar ini wajib dilakukan oleh seseorang yang telah berjanji atas sesuatu atau berikrar dengan tegas ya atas sesuatu itu. Jadi puasa ini wajib dilakukan. Contohnya gini, apabila saya naik ke kelas 9, saya mau nazar dan berjanji ingin puasa selama 3 hari berturut-turut. Selama puasa 3 hari berturut itu yang dinamakan puasa yang wajib dilakukan, itu namanya puasa nazar dan wajib dilakukan. Nah, yang ketiga, puasa kafarah. Puasa kafarah ini bisa disebut dengan puasa denda. Puasa yang dilakukan untuk seseorang yang melanggar pelanggaran tertentu. Nah, bisa dilihat dia dalam paket itu ya. Macam-macam puasa kafarah. Yang pertama, puasa yang dilaksanakan karena melanggar larangan haji, yaitu bagi orang yang melaksanakan ibadah haji tamattu. Ibadah haji tamattu itu yang bagaimana? Ibadah seseorang itu melakukan ibadah umroh dulu baru melakukan ibadah haji. Itu yang dinamakan ibadah tamattu, dan wajib membayar dengan menyembelih 1 ekor kambing atau domba. Dan apabila orang tersebut tidak mampu untuk membayar atau tidak mampu untuk membeli 1 ekor kambing tersebut, nah bisa digantikan dengan puasa selama 3 hari di tanah suci dan puasa selama 7 hari setelah pulang setelah pulang ke tanah kelahirannya gitu.
Yang kedua, puasa kafarah karena melarang sumpah atau janji. Nah, apabila seseorang di sini ya, kalau sudah janji, sudah bersumpah dan tidak bisa melakukannya, ya, kan ya, atau tidak bisa memenuhinya, maka seseorang tersebut itu wajib membayar kafarah berupa puasa 3 hari. Atau bisa diganti dengan memberi makan 10 orang miskin atau fakir miskin ya. Yang ketiga, puasa kafarah sumpah zihar. Zihar adalah seseorang suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya. Nah, jika suami tersebut ingin berdamai, maka suami tersebut harus membayar dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, yang keempat, puasa kafarah karena membunuh tanpa sengaja. Membunuh tanpa sengaja itu yang bagaimana? Contohnya seperti ini. Seseorang tidur menindih bayi dan bayi tersebut meninggal. Nah, itu kan termasuk pembunuhan tanpa sengaja, dan seseorang tersebut wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut ya, untuk itu membayar, untuk menggantikan pelanggarannya tadi ya. Yang kelima, puasa kafarah karena hubungan suami istri pada bulan Ramadan di siang hari. Jadi kalau ada suami istri berhubungan suami istri ya pada bulan Ramadan di siang hari, nah itu kan tidak diperbolehkan, maka wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kafarah melakukan pelanggaran ini juga bisa digantikan apabila puasa 2 bulan berturut-turut tidak sanggup mengerjakannya, tidak sanggup ya, bisa membebaskan budak belian. Nah, jika tidak mampu membebaskan tadi, bisa diganti dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Apabila berpuasa itu juga tidak kuat, harus memberi sedekah kepada fakir miskin dengan makanan pokok yang mengenyangkan. Jumlahnya itu 60 orang miskin dan masing-masing 3/4 liter per hari. Nah, sudah paham ya tentang puasa wajib ya? Sekarang masuk puasa sunnah. Puasa sunnah itu yang bagaimana? Puasa yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan tidak dikerjakan tidak berdosa. Itu yang dinamakan puasa sunnah. Nah, macam-macam puasa sunnah apa saja? Yang pertama, puasa 6 hari pada bulan Syawal. Nah, puasa 6 hari pada bulan Syawal itu puasa sunnah. Yang kedua, puasa Senin dan Kamis. Puasa hari Senin dan Kamis itu juga puasa sunnah. Biasanya dilakukan ya, biasanya kalau ada ujian-ujian itu biasanya dilakukan untuk tirakat. Kalau yang ketiga, puasa Daud. Puasa Daud itu yang bagaimana? Puasa Daud itu dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Tata caranya puasa berselang, yaitu 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak gitu. Yang keempat, puasa Arafah. Puasa Arafah ini dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, pahala dari puasa Arafah ini bisa menghapus 2 tahun dosa kita. 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudahnya. Yang kelima, puasa Asyura. Puasa Asyura ini dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Yang keenam, puasa Muharram, yaitu bulan yang dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Nah, ini pada bulan Muharram ini, selain 1 bulan full di bulan Ramadan ya. Nah, yang ke-8 ya, yang ke-8,
Yang ketujuh. Puasa tengah bulan pada setiap tanggal 11, pada tanggal 13, 14, dan 15 pada bulan Qomariah. Itu tanggal 13, 14, dan 15 pada bulan Qomariah. Yang berapa ini ya? Yang ke-8. Puasa pada pertengahan bulan Asyura atau yang disebut dengan puasa nisfu Sya'ban. Nah, ini juga disunahkan untuk berpuasa. Nah, sudah paham ya puasa sunnah ya, puasa sunnah, macam-macam puasa sunnah ya. Yang ketiga ini puasa haram. Puasa haram itu yang bagaimana? Puasa yang apabila dilakukan berdosa, mendapat dosa, dan ditinggalkan berpahala, mendapat pahala. Itu puasa haram. Macam-macam puasa haram. Yang pertama, Hari Raya Idul Fitri. Jadi pada Hari Raya Idul Fitri itu kan hari kemenangan, hari gembira, bahagia bagi umat Islam. Hari Raya umat Islam itu juga tidak diperbolehkan untuk berpuasa ya. Yang kedua, Hari Raya Idul Adha. Ini Hari Raya Idul Adha kan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ini hari raya kedua, hari raya kedua bagi umat Islam. Ini juga diharamkan untuk berpuasa, tetapi disunahkan untuk menyembelih hewan kurban untuk dibagikan kepada orang fakir miskin dan sanak saudara. Nah, yang ketiga, Hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Karena pada hari ini masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha, maka juga masih diharamkan untuk berpuasa. Karena di sini masih bisa untuk menyembelih hewan kurban ya. Jadi diharamkan untuk berpuasa. Yang keempat, puasa pada hari Syak. Pada hari Syak itu jatuh pada tanggal 30 Sya'ban. Nah, itu bila orang-orang ragu tentang awal bulan Ramadan karena hilal tidak terlihat. Gitu ya. Yang kelima, puasa selamanya. Jadi puasa selamanya itu juga tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Karena puasa selamanya itu juga haram. Karena kan ada hari-hari yang diharamkan itu tadi yang diharamkan untuk berpuasa ya. Apabila di sini kalau ingin memperbanyak amalan puasa, nah itu bisa dilakukan puasa Daud itu ya tadi ya, yang 1 hari berpuasa, 1 hari tidak, 1 hari berpuasa, 1 hari tidak itu. Yang keenam, puasa wanita haid dan nifas. Jadi wanita haid dan nifas itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa, haram hukumnya untuk berpuasa, karena mereka itu tidak suci dari hadis ya. Karena syarat wajib puasa itu kan seseorang itu kan harus bersih dari hadis ya, hadas dari haid dan nifas. Jadi wanita yang haid dan nifas itu tidak diperbolehkan atau haram melakukan puasa. Nah, tadi puasa yang diharamkan. Udah paham ya? Kita lanjut ke puasa makruh. Apa sih yang dinamakan dengan puasa makruh? Puasa makruh yaitu puasa yang apabila dikerjakan itu tidak berdosa, tetapi bila ditinggalkan itu justru mendapat pahala. Macam-macam puasa makruh. Yang pertama itu puasa pada hari Jumat. Jadi pada hari Jumat itu dimakruhkan untuk berpuasa ya, kecuali beberapa hari sebelumnya telah berpuasa. Yang kedua, puasa sunnah pada paruh kedua bulan Sya'ban. Ini maksudnya gimana? Puasa ini dimulai pada tanggal 15 sampai akhir bulan Sya'ban.
itu antara tanggal 15 sampai akhir bulan Sya'ban itu dimakruhkan untuk berpuasa. Kecuali berpuasa 1 bulan full, 1 bulan penuh pada bulan Sya'ban itu disunahkan. Jadi puasa pada tanggal 15 sampai tanggal akhir bulan Sya'ban itu dimakruhkan, tetapi 1 bulan penuh puasa Sya'ban itu disunahkan, termasuk puasa sunnah. Nah, sudah ya, materinya sudah. Di sini apakah ada pertanyaan tentang macam-macam puasa? Tidak ada ya? Sudah paham semua ya? Udah. Nah, ini Ibu mau kasih tugas untuk dikumpulkan minggu depan ya. Tugas ini tak detail saja ya, soalnya ya, untuk dikumpulkan minggu depan. Ini, ayo ditulis. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan apa sih yang dimaksud dengan puasa. Jelaskan apa yang dimaksud dengan puasa. Nomor 1. Nomor 2. Jelaskan dan sebutkan macam-macam puasa dilihat dari segi hukumnya. Jelaskan dan sebutkan macam-macam puasa dilihat dari segi hukumnya. Nah, nomor 3. Jelaskan dan sebutkan macam-macam puasa kafarah. Jelaskan dan sebutkan macam-macam puasa kafarah. Yang keempat, jelaskan dan sebutkan macam-macam puasa sunnah. Jelaskan dan sebutkan macam-macam puasa sunnah. Yang kelima, jelaskan dan sebutkan macam-macam puasa haram. Jelaskan dan sebutkan macam-macam puasa haram. Sudah 5 soal tadi dikerjakan, dikumpulkan minggu depan ya. Nah, udah gak ada pertanyaan kan? Udah paham semua ya? Karena waktunya sudah habis ya. Jadi saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.